Aldean Napitupulu, PDIP. Ya, terima kasih Bang Karni. Ini acara seru. Tanggal 1 Mei, buruh berkumpul, lalu bicara tentang May Day. Seperti yang Bang Karni bilang, May Day, May Day, May Day, May Day. Kalau kita artikan tolong, 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 kira-kira seperti itu. Harusnya ketika buruh berteriak May Day, May Day, berteriak minta tolong, datanglah tokoh-tokoh hebat, orang-orang hebat mendukung buruh. Yang terjadi tidak. Yang berteriak May Day, May Day siapa saya tidak tahu. Tapi yang didukung justru Prabowo. Jadi yang minta tolong buruh atau Prabowo-nya. Itu satu hal. Betapa lucunya peristiwa kita hari ini. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bung Said Iqbal tadi menarik. Tentang dia bicara tentang undang-undang PMA. Bahwa itulah pintu masuknya modal asing pertama di Indonesia. Bukan Jokowi yang buat. Nah kemudian rangkaian sejarahnya kita harus periksa. Apa yang terjadi hari ini tidak bisa dilepaskan dari setahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 10 tahun lalu, sampai 29 tahun yang lalu misalnya. Tahun 89, Perdana Menteri Australia bicara pada Soeharto untuk membentuk APEC. Lalu dari situlah rangkaian ada AFTA segala macam sampai MEA. Yang dalam proses perjanjiannya sekian banyak itu diputuskan 2020 pasar bebas tenaga kerja. Situasi hari ini adalah buah dari apa yang pernah ditanam 29 tahun yang lalu. Kalau kita mau berbicara tenaga kerja asing, kita bicara dari awal mulanya. Dia diberikan legitimasi oleh negara. Awal mulanya kapan? Ya yang tadi saya sampaikan. Itu pertama. Jangan pernah melupakan sejarah. Itu penting buat kita. Jangan kemudian mengambil peristiwa cuma kecil-kecil saja. Nah yang berikutnya, apa yang dikhawatirkan oleh Bang Laude tadi, dalam penelitian dan investigasi dia bulan Juni sampai Desember 2017 ya. Investigasi Ombudsman itu bulan Juni sampai Desember 2017. Sementara Perpres ini ditandatangani oleh Presiden itu 29 Maret 2018. Bisa saya katakan bahwa sebenarnya Perpres ini menjawab hasil investigasi Ombudsman. Jelas kenapa semua yang disampaikan oleh Bang Laude tadi terjawab dalam pasal ini. Tentang kewajiban pendampingan ada. Tentang kewajiban memberikan pelatihan berbahasa Indonesia ada. Bahkan yang lebih hebat lagi, beberapa hal yang saya catat misalnya, sebentar, itu yang tidak ada di Perpres 72 tahun 2014, sekarang ada di Perpres 20. Pertama, kewajiban melakukan pelatihan bahasa Indonesia, di Perpres sebelumnya 2014 tidak ada. Kedua, pasal pengawasan yang menyertakan imigrasi, di Perpres 72 juga tidak ada, di Perpres sekarang ada. Kemudian ketiga, bab sanksi. Nah yang menarik, di bab 4 pembiayaan untuk pengawasan dan pembinaan itu dianggarkan dalam APBN dan APBD. Artinya Perpres ini sempurna, dia menjawab semua kekhawatiran yang disampaikan oleh Said Iqbal, disampaikan oleh Ombudsman. Apa yang tidak diatur dalam Perpres sebelumnya diatur di sini. Lalu apa masalahnya? Bahwa kalau kemudian kita bilang imigran gelap itu persoalan, jangankan Indonesia. Isu yang dibangun oleh Donald Trump menjelang Pilpres juga sama, imigran gelap. Sama seperti menjelang Pilpres di sini ada imigran gelap. Artinya bahwa apakah ini punya nuansa politik atau tidak? Seperti yang Bang Karni bilang tadi, ada ketua serikat pekerja dari Golkar, ada juga ketua serikat pekerja yang mantan caleg PKS misalnya. Bung Said Iqbal dari Kepri. Yang tahun 2009 itu? Bukan. Oh, katanya ada saya. Tertulis itu Fitnah. di ininya. Iya, tapi saya bukan anggota PKS. Oh, bukan. Fitnah Caleg. Itu. Saya tidak bilang anggota. Caleg iya, tapi kalau Anda bilang dari partai PKS itu tidak. salah, keliru dan fitnah, bukan. hoax. Karena bukan. Saya bilang ada yang anggota DPR dari Golkar, sebentar dulu Bung Iqbal, yang kesannya satunya lagi ada kepentingan caleg, politik. Satunya lagi mantan caleg PKS. Jadi kalau dibilang nuansa politiknya kental, memang kental. Orang sama-sama dipimpin oleh politisi kok. Bahwa satunya menang, satunya tidak, itu persoalan lain. Jangan mengajarkan hoax. Itu loh. Ini bukan hoax, karena ada dalam websitenya FSPMI loh.
penjelasan bahwa Anda pernah menjadi caleg PKS itu ada dalam websitenya FSPMI. Iya, tapi bukan berarti saya pengurus PKS, anggota PKS. Saya Jangan tidak bilang anggota. dicampur aduk. Kita bisa putar Iya, rekamannya. Anda bilang politisi. Loh, Jangan. kalau ketika kalian salah. masuk dalam dunia politik ya jadi politisi dong. Bahwa Harus kemudian Anda menang ngomong, atau tidak ada menang. persoalan Saya kira ini TKA di persoalan yang nggak penting dibahas. Iya, tidak Ada penting. TKA di lapangan. Saya bahas dulu. Jangan kemana-mana. Ngawur. Dua-dua nggak usah Yang ngomong. ingin saya sampaikan, saya tidak mengatakan dia anggota PKS, tidak. Saya mengatakan dia sempat menjadi caleg Ya, terserah PKS dia lah. 2009. Artinya bahwa ada nuansa politik lain di sini. Karena bagaimanapun juga ini persoalan politik sepertinya. Nah itu. Artinya bahwa apa yang menjadi kekhawatiran itu, saya pikir terlalu dibesar-besarkan. Lalu kita bicara tentang pengawasan. Ayo kita buka datanya. Misalnya begini. Apakah kemudian pemerintahan Jokowi membiarkan situasi ini? Kita bisa browsing semuanya. Bahwa kemudian ada banyak peristiwa tentang penangkapan TKA ilegal di banyak tempat. Ada 58 orang ditangkap sini, 100 orang ditangkap sini, 200 orang ditangkap sini, banyak sekali. Artinya proses pengawasan dilakukan negara. Dilakukan pemerintahan sekarang. Yang sekali lagi disampaikan oleh Bang Laude Ida tentang lemahnya pengawasan sedang dibangun dan sedang dikerjakan dan terus terjadi penangkapan, pemulangan, deportasi dan sebagainya. Tidak perlu menunggu demonstrasi. Itu sudah dikerjakan. Yang terjadi sekarang ini fakta di lapangan dan saya kira bisa dicek langsung. Ini data lapangan yang kami temukan. Iya, sebentar Bang. Dan ya, saya selesaikan dulu. Tentang kekhawatiran misalnya. Saya mau katakan tadi sebetulnya jangan sampai kita bicara tanpa data. Ini nggak bergerak loh. Ini dari satu dinas tenaga kerja yang baru saja mengirimkan nota kepada kami. Iya. Begini Bang, yang ingin saya sampaikan di sini Bang adalah Ardian ini bicara bahwa kalau teori. dikatakan tidak ada pengawasan, jelas ada pengawasan. Bukan. Kalau dikatakan tidak ada penindakan, jelas ada penindakan. Enggak. Bahwa kemudian belum semua ditindak, mungkin ya. Ini ada di tapi Pulau ada Gadung 6 penindakan, ada. perusahaan. Ya. 6 Itu loh. perusahaan di Pulau Gadung. Teori. Saya Jangan cuma teori. saya cuma menangkap kesan jangan sampai yang kami katakan bahwa tidak ada pengawasan, tidak ada penindakan. Kami katakan belum ada penindakan karena seharusnya perusahaan undang-undang. Begini Bang, mungkin yang Oke. belum semua ditindak mungkin ya. Oke. Tapi ada sangat banyak sekali data penangkapan TKA ilegal yang sudah habis masa izinnya dan sebagainya. Dan ingin saya katakan, di Perpres 2014 pembatasan waktunya 5 tahun, tapi di Perpres 20 2 tahun. Artinya mana lebih ketat? Perpres sebelumnya 5 tahun loh izin itu diberikan dan bisa diperpanjang. Dalam Perpres 20 cuma 2 tahun, sangat pendek. Artinya bahwa kontrol negara begitu kuat dalam persoalan ini. Nah, apa masalahnya? Kekhawatiran imigran gelap terjadi di mana-mana. Imigran gelap dari Indonesia yang dikirimkan ke Malaysia seperti kasus di NTT yang sangat banyak juga terjadi. Tapi bagaimana negara bertindak? Negara bertindak, datanya ada, jumlah jelas. Bahwa belum sempurna, benar. Kita sedang coba menyempurnakan itu dengan adanya dasar hukum dan payung hukum baru. Perpres 20. Nah, apalagi yang mau kita persoalkan? Dalam Perpres ini dikatakan ada anggaran yang diberikan oleh negara untuk pengawasan. Lebih kuat dibandingkan Perpres sebelumnya yang tidak memberikan anggaran. Hal yang lain misalnya, ayo kita bicara. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tenaga kerja yang diatur berapa pasal? 42 sampai 49, cuma 8 pasal. Dalam Perpres sebelumnya 19 pasal. Di Perpres ini 39 pasal. Kalau kita bicara lebih ketat mana? Semua itu angka-angka yang jelas. Kita bisa berdebat tentang fiksi banyak hal, tapi tentang angka ini apa yang mau kita perdebatkan? Undang-undang saya cuma mengatur 7 pasal, Ya, Bang Karni. kalau ketat Bukan. nggak ketat itu bukan jumlah pasal. Oh bukan dong, artinya Kontennya, akan lebih isinya. tidak dong, lebih detail peraturannya. Detailnya itu menunjukkan Itu di pengetatannya. Permen. Ya, Detail ya, di oke. Permen. Termasuk juga misalnya tentang VITAS. Visa terbatas. Di Perpres sebelumnya tidak ada loh. Kalau kemudian bicara soal yang lain-lain, di Perpres ini ada VITAS. Bagaimana tata cara prosedur mendapatkan VITAS itu diatur betul di Perpres ini. So, apa masalahnya? Semua sedang dikerjakan dengan sangat baik oleh pemerintahan sekarang. Ya kita dukung saja bahwa ada pemilu nanti, ya nanti. Tapi jangan mede, lalu menolong Prabowo. Harusnya Prabowo menolong pekerja. Terima kasih Bang Arni. Baik.